Wilujeng sonten babaturan. Hari ini Abdi akan berpetualang bersama anak negeri di Jawa Barat. Saat ini Abdi berada di Desa Cibuluh, Kabupaten Subang. Nah, Jawa Barat, khususnya Subang, punya kudapan istimewa, yakni kolontong. Nah, sekarang saya sedang bersama Buntin akan membuat salah satu kudapan khas Jawa Barat, yaitu kolontong. Kolontong itu cara membuatnya sangat unik. Kita lihat nanti ya. Kalian tahu nggak, kolontong adalah makanan khas Jawa Barat yang menggunakan bahan baku beras ketan. Beras ketan yang sudah dicuci, pertama-tama dikukus dulu selama kurang lebih 1 jam. Sambil menunggu beras matang, Abdi dan Bu Entin menyiapkan buah naga, kunyit, dan daun suji untuk dijadikan pewarna alami kolontong. Dengan pewarna alami ini, tampilan kolontong akan lebih menggugah selera. Caranya teh sederhana, teman-teman. Peras buah naga, parutan kunyit, dan daun suji, hingga menghasilkan sari buah. Tah, meresna pakai kain waringnya. Seperti ini nih caranya. Beras yang sudah matang, kita pindahkan ke dalam lumpang untuk ditumbuk. Beras harus segera ditumbuk saat masih panas. Kalau kelamaan teh, adonan serta tekstur berasnya akan mengeras. Meski perlu tenaga ekstra, pendumbuk dengan alu berat gini justru lebih mudah dan cepatnya. Ketan ditumbuk hingga lembut dan kenyal. Habis itu tambahkan gula putih dan bahan pewarna alaminya. Nah, yang pertama kami pakai adalah pewarna merah muda. Habis itu pewarna dan gula ditumbuk sambil diaduk sesekali dengan alu. Tujuannya teh supaya rasanya manis dan warnanya meresep pokoknya mah dan rata ke dalam ketan tumbuk halus ini. Nah, selanjutnya teh ganti adonan yang baru, lalu tumbuk bersama gula dan pewarna lainnya. Adonan harus ditumbuk sampai benar-benar lembut, kenyal, dan lengket. Setelah jadi, uleni adonan diratakan hingga menjadi lempengan lebar. Alas adonan dikasih plastik. Supaya adonan tidak menempel, alasnya dilumuri minyak lebih dulu. Nah, setelah tahap tadi, adonan kelontong langsung dijemur seharian. Leres kan, Bu? Leres. Nah, ini dia bahan yang sudah dijemur. Adonannya seperti kerupuk. Cuman kalau kerupuk digoreng, kalau ini dibakar. Cara pembakarannya pun unik. Kita lihat nanti ya. Nah, iya lempengan kolontong yang sudah dijemur sampai setengah kering. Lalu kita potong-potong. Besar potongannya kira-kira seukuran 5-7 cm. Tapi ingatnya, adonan kolontong tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Kalau adonan terlalu kering, nantinya akan sulit dipotong. Kalau dipaksakan, adonan bisa gampang patah. Bah, eta cara unik masak kolontong di Desa Cibuluh. Adonan kolontong yang sudah siap dimasukkan ke dalam panggangan seperti ini. Terus panggangannya diputar-putar sampai adonannya mengembang. Panggangan ini henteu seperti panggangan umumnya nya. Sekilas mah kayak roda hamster. Proses pengolahan dengan panggangan arang ini dalam bahasa Sundanya disebut nyangrai kolontong. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, proses pematangannya itu cukup unik dengan cara dibakar. Tapi sebelumnya dimasukkan dulu ke sini, dibakar di atas arang. Nah, ini harus terus berputar ya. Kalau tidak, nanti akan gosong. Tah, terakhir tambahkan gula merah. Panaskan dulu gula merahnya dengan air. Kalau sudah jadi karamel, cepat angkat gulanya supaya tidak gosong. Kalau sampai gosong, rasa kolontongnya bisa jadi pahit. Saha nu rek ngamakan atuh ai kitu mah.
Sebelum disakalaun, tuang gula merah di atas kolontong. Tah, kalau sudah begini, kolontong siap dinikmati. Nyai, kelihatannya mah raos pisan ini mah. Ngomong-ngomong, kudapan kolontong emang sangat disukai warga Jawa Barat loh. Rasanya yang manis, teksturnya yang renyah, dijamin bikin ketagihan. Rasa kolontong ini garing di luar tapi dalamnya lembut. Rasanya tidak begitu manis, tetapi setelah dicampur lelehan gula merah, manisnya terasa. Selain buat camilan sehari-hari, kolontong bisa disakalaun di hari-hari besar seperti lebaran, hajatan, sampai acara adat. Sebagian warga desa Cibuluh juga membuat kolontong untuk dijual. Sekarang-sekarang mah kolontong sudah jarang ditemukan, tapi warga desa Cibuluh masih terus membuat dan melestarikannya. Hayu atuh pada beli kolontong. Nah, sekarang Abdi jeung Teh Dena mau ke tempat Pak Haji Deni. Kami mau beli entog buat dimasak serta disantap siang ini. Nu mana itu teh? Anu itu WA? Nu itu? Iya. Ayo tuh, langsung. Entog adalah sejenis bebek yang berukuran lebih besar serta dagingnya lebih tebal. Kalau jadi masakan mah pasti rasanya lebih mantap pisan. Apalagi kalau entognya masih segar dan baru ditangkap. Tapi geningan, entog mah lebih hese daripada bebek. Nangkepnya teh meni susah pisan. Selain itu, Abdi juga mesti lebih hati-hati nangkepnya. Biasa nama, entog yang merasa dalam bahaya suka matok-matok alias macok. Tah, ketangkep juga satu. Hayu atuh, kita langsung bawa aja ke rumah. Kerja di masakan. Ayo teh. Capeknya teh, mewah hiji ge. Kita di kandang, kok mau kena di sawah gini kan? Mohon Nah, setelah tadi saya menangkap entog bersama Teh Dena, sekarang saatnya saya mengolahnya menjadi masakan tradisional khas desa-desa di Subang. Namanya entog goreng bumbu lada. Bahan untuk membuat sambal masakan entog cukup banyak. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, tomat, lada, serta cabai. Sebelum dihaluskan, bumbu sambal harus disangrai dulu sampai matang. Setelah itu, bumbu dihaluskan bersama cabai. Sambil nunggu Teh Dena menghaluskan cabai, Abdi dan Bu Aa nyiapkan entognya. Sebelum dimasak, entog harus dipotong dan ditusuk-tusuk dulu seperti ini. Tujuannya agar daging entog lebih cepat matang dan bumbunya cepat meresap. Daging entog tidak bau amis seperti unggas lainnya. Jadi membuat entog tidak perlu terlalu banyak bumbu saat diungkep. Makanya bumbu halus yang diperlukan cuma bawang putih dan kunyit aja. Cara masaknya pun mudah. Rebus bumbu dalam air panas bersama daun salam dan daun sereh. Habis itu baru masukkan entog, lalu aduk dan tambahkan garam. Meski bumbunya sederhana, namun dari aromanya sudah tercium kelezatannya. Sambil nunggu entog matang, kita olah sambalnya. Sambal lada ditambahkan batang kecombrang supaya lebih segar dan wangi. Nah, terakhir tambahkan tomat. Kalau air ungkepan sudah menyusut kayak gini, angkat entog dan saring sampai airnya mengering. Kemudian, goreng entog dalam minyak panas sampai kuning kecoklatan. Teh, iya entognya tos asak sedayana. Ah iya bumbuna, tinggal ditumis. Sekarang kita tumis sambalnya sampai matang. Lalu masukkan entognya dan aduk sampai merata.
atos mateng ieu euy. Abdi teu sabar mau nyicipin. Wah, abdi teh teu nyangka rasa entok bumbu lada ini nano-nano alias banyak rasa. Ada rasa gurih dari bumbu ungkepnya, ada rasa segar dari rasa kecombrangnya, dan tentunya ada rasa pedas dari lada sama cabainya. Wah Bu, ieu mah entok teu lada pisannya. Nya emang cengek nasi pisan. Walaupun pedas, ini masih bisa dinikmati. Kecombrangnya dan bumbu-bumbunya sangat terasa. Ngomong-ngomong, masakan entok bumbu lada kayak gini teh udah jarang ditemuin di Subang. Padahal masakan ini teh masakan asli warga Subang. Tah, jadi jangan lupa kalau mampir ke Subang, cari si entok bumbu lada. Raos pisan euy.